Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film thriller psikologis misteri berjudul Before I Go to Sleep. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Film ini dibuka dengan close-up ekstrim pada mata merah Christine Lucas, 40 tahun. Wanita yang terbangun di kamar tidur yang tidak dia kenal. Dia tidak tahu di mana dia berada dan tidak mengenali apapun di sekitarnya. Dia menyadari dengan kaget bahwa ada seorang pria paruh baya tidur di tempat tidur di sebelahnya. Dia pergi ke kamar mandi dan menemukan gambar ditempel di dinding dirinya sebagai wanita yang jauh lebih tua. Dia juga melihat gambar pria di tempat tidur di sebelahnya berlabel, Ben, suamimu. Tak satu pun dari itu membunyikan bel. Menghadapi pria di kamar tidur, dia mengatakan padanya bahwa dia adalah suaminya, Ben. Mereka telah menikah selama beberapa dekade. Dia mengatakan padanya bahwa dia terlibat dalam kecelakaan mobil yang mengerikan 10 tahun sebelumnya, dia dengan kerusakan otak. Setiap malam ketika dia pergi tidur, dia melupakan segalanya, bangun dengan kosong batu tulis keesokan paginya, tanpa ingatan tentang hidupnya dari awal 20-an dan seterusnya. Ben harus menjalani rutinitas yang sama setiap pagi. Dia menunjukkan foto-foto Christine, sambil menceritakan kisah asmara dan pernikahan mereka. Ben kemudian bersiap-siap untuk bekerja dan pergi mengajar di sekolah terdekat. Sementara Christine melihat sekeliling rumah, seorang ahli saraf bernama Dr. Nast menelepon rumah. Dia memberitahu dia bahwa dia telah dirawat dengan dia selama beberapa tahun terakhir. Dia mengatakan padanya untuk menemukan kamera video yang tersembunyi di dalam lemarinya. Dr. Nast memberitahu Christine untuk tidak memberitahu Ben kamera. Dia mengatakan padanya untuk menonton video dan meneleponnya kembali. Christine menonton video diari tentang dirinya, yang tidak dia kenal. Dia telah merekam buku harian video selama 2 minggu terakhir, mendorong kilas balik diperpanjang untuk menggambarkan apa yang dia pelajari sejauh ini. Dia kemudian bertemu Dr. Nast, yang menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengannya selama beberapa waktu tanpa sepengetahuan suaminya. Dia mencoba membantunya menangani kondisinya. Dr. Nast lebih lanjut mengungkapkan bahwa kehilangan ingatannya terjadi 10 tahun yang lalu, setelah dia diserang dan dibiarkan mati di dekat hotel bandara. Namun, dia sangat bingung. Suaminya, Ben, mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Dia bertanya-tanya mengapa Ben berbohong padanya tentang penyebab amnesianya. Dr. Nast menyarankan, mungkin lebih mudah. Dr. Nast kemudian membawanya kembali ke tempat dia ditemukan setelah serangan itu, berharap itu akan terjadi memicu ingatannya. Dia ditemukan di bandara. Pria yang menemukannya menjelaskan bahwa itu sudah lama sekali. Dia ditemukan dengan darah di sekujur tubuhnya, dia telanjang, terlepas dari lembaran plastik dari hotel terdekat. Dia mempertanyakan mengapa dia tinggal di hotel, yang menurut Dr. Nast dia alami perselingkuhan. Pemeriksaan medis menunjukkan dia melakukan hubungan seksual sebelum serangan. Malamnya, dia kembali ke rumah dan mulai merekam penemuan barunya. Di malam hari, saat dia tidur, ingatan kilat muncul saat dia diserang oleh seseorang di hotel. Keesokan harinya, Dr. Nast menunjukkan beberapa gambar, beberapa diambil secara acak, yang lain dari filenya. Satu gambar tertentu menyebabkan eksitasi saraf yang berbeda. Gambar seorang wanita berambut merah bernama Claire. Di rumah, ketika dia bertanya pada Ben tentang hal ini, Ben mengatakan kepadanya bahwa Claire adalah sahabatnya yang tidak bisa menangani kondisi Christine. Setelah kecelakaan itu, dia telah pindah ke luar negeri dan mengakhiri kontak dengan Christine. Ben kemudian menunjukkan fotonya dengan Claire, mengatakan bahwa dia menyembunyikan ini darinya untuk melindunginya. Keesokan harinya, Christine mendapat kilasan ingatan dan mengingat bahwa dia memiliki seorang putra. Dia dengan marah menghadapi Ben karena menyembunyikan anak mereka. Namun, yang mengejutkannya, dia mengatakan putra mereka bernama Adam meninggal karena meningitis ketika dia 8. Dia telah menyimpan semua rahasia ini darinya. Untuk melindunginya dari menghidupkan kembali rasa sakit dari pengalaman itu. Setelah itu, sambil menangis, dia terus merekam penemuan yang menyakitkan ini. Saat tidur, Christine terus berjuang dengan ingatannya tentang bayi Adam, yang memuncak dalam mimpi yang sangat aneh, mimpi di mana Adam meninggalkannya gambar seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Gambar itu diberi label, Mike. Keesokan paginya, dia memberitahu Dr. Nast bahwa dia pikir Mike adalah nama pria yang dia berselingkuh dengan, dia adalah penyerangnya. Nast memeluknya untuk menghiburnya, dia hampir menciumnya. Namun, jaketnya terbuka untuk mengungkapkan ID rumah sakitnya dan nama lengkapnya. Mike Nast. Dia melihat visi di mana Nast menyerangnya di sebuah hotel. Christine segera mundur dan lari darinya. Tapi dia menangkapnya dan memberikan obat penenang, meninggalkannya di rumah. Kemudian pada hari itu, teleponnya berdering. Itu Dr. Nast. Dia mengatakan padanya bahwa dia memberikan obat penenang ringan untuk menenangkannya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia mengalami apa yang mereka sebut percakapan, imajinasinya mengisi kekosongan dalam ingatannya, mengubahnya menjadi pria yang melakukan ini padanya. Keesokan harinya, Christine kembali bertemu dengan Dr. Nast. Dia tidak merasa dia bisa memperlakukannya lagi, karena dia memiliki perasaan untuknya, dan itu sama sekali tidak profesional. Sebelum mereka berpisah, Dr. Nast memberitahunya sebuah wahyu yang mengejutkan. Pada tahun 2007, Ben telah menempatkannya di fasilitas perawatan berbantuan dan kemudian pada tahun 2009, dia bercerai, meninggalkannya di fasilitas perawatan. Selanjutnya, sahabatnya, Claire, telah mencoba menghubunginya di fasilitas perawatan. Nast kemudian memberikan nomor telepon Claire padanya.
Setelah mendengar wahyu itu, Christine dengan marah menghadapkan suaminya, menanyakan alasannya, menceraikannya 4 tahun yang lalu. Dia menuntut untuk mengetahui kebenaran. Di sana, dia mengungkapkan bahwa ketika mereka kehilangan putra mereka, dia mengalami depresi, jadi dia menceraikannya, meninggalkannya di fasilitas perawatan. Namun, dia segera berubah pikiran dan kembali padanya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Mengetahui kebenaran ini, Christine memahami situasinya, dan dia memeluknya. Kemudian pada hari itu, Christine menghubungi sahabatnya, Claire. Saat dia mendengar suara Claire, dia mulai melihat sekilas ingatan masa lalunya dengan Claire. Mereka setuju untuk bertemu di taman lokal. Pada pertemuan mereka, Claire mengungkapkan bahwa Christine telah berselingkuh sebelum serangannya dan mereka sering bertemu di sebuah hotel. Claire kemudian menjelaskan mengapa hubungan mereka renggang. Suami Christine, Ben, dan Claire melakukan hubungan 1 kali, karena kesedihan bersama mereka karena kehilangan ingatan. Christine merasa berkewajiban untuk menjaga pernikahan Ben dan Christine tetap utuh. Claire mengakhiri kontak dengan dia dan menjauh dari kehidupan mereka. Setelah meminta maaf, Claire memberikan Christine sebuah surat yang ditulis oleh Ben untuknya. Ben mengirimkan ini padanya sesaat sebelum mereka berpisah. Dia meminta Claire untuk memberikannya kepada Christine jika dia cukup sehat untuk membacanya. Dalam surat itu, Ben memberitahu Christine bahwa dia mencintainya, tetapi dia harus menempatkannya di fasilitas perawatan karena kondisinya. Dia tampak bahagia di sana. Dia memutuskan untuk meninggalkannya demi putra mereka, Adam. Adam tidak dapat memahami kehilangan ingatannya dan mulai takut padanya. Ben percaya demi Adam bahwa mereka harus meninggalkannya dan dia memohon padanya untuk mengerti. Setelah membaca surat ini, Christine mengerti betapa sulitnya menghadapi Ben amnesia Christine. Sebagai rasa terima kasih atas cinta dan perhatiannya, Christine merekam video, mengatakan bahwa Ben adalah kekasihnya dan pelindung dan dia ingin membuat hidup dengan dia. Pada malam hari, dia memutuskan untuk membiarkan Ben melihat video yang dia buat di kamera digital. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia telah bertemu Dr. Nast selama beberapa waktu. Dia mengakui bahwa dia tidak mempercayai Ben sebelumnya, tetapi dia sepenuhnya mempercayainya sekarang. Namun, Ben dengan marah menuduh Christine berselingkuh dengan Nast, dia menyerangnya dan badai keluar. Di telepon, Christine berbicara dengan Claire tentang apa yang baru saja terjadi. Claire bingung, karena dia mengenal Ben, dan dia adalah pria yang sangat baik, dia tidak akan pernah pukul dia seperti itu. Jadi, Claire memutuskan untuk menelepon Ben. Beberapa saat kemudian, Claire menelepon Christine kembali. Dia memberitahu Christine bahwa Ben mengaku tidak melihat Christine selama 4 tahun. Claire meminta Christine untuk menggambarkan Ben yang tinggal bersamanya, apakah dia memiliki bekas luka di sisi kanan wajahnya. Dia memeriksa foto Ben, tidak ada bekas luka. Saat itu, mereka menyadari, pria yang tinggal bersamanya bukanlah Ben. Foto pernikahan itu palsu. Christine segera mencoba melarikan diri dari rumah, tetapi Ben membuatnya tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Christine kembali terbangun tanpa ingatan. Dia menemukan kamera dan melihat entry-nya mengatakan dia mencintai Ben dan ingin membuat hidup bersamanya. Ben memanggil Christine dan menyuruhnya berkemas bahwa mereka akan melakukan perjalanan malam itu. Malam itu, Ben membawanya ke sebuah hotel di dekat tempat dia ditemukan. Di kamar hotel, dia melihat sekilas apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah Mike, pria yang berselingkuh dengannya. Christine kemudian ingat bahwa Mike ingin Christine mengungkapkan perselingkuhan mereka kepada Ben, tapi Christine menolak dan argumen mereka memuncak pada Mike dengan kejam menyerang Christine, mengakibatkan dalam amnesianya. Dia juga secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa putra Christine, Adam, masih hidup. Menyatakan cintanya pada Christine, Mike menghapus video di kameranya dan menyatakan bahwa dia tidak lagi tertarik memainkan peran Ben. Dia memberitahu Christine bahwa mereka akan hidup bersama, atau tidak ada yang akan hidup. Perjuangan lain terjadi, tapi kali ini Christine menjatuhkan Mike dan lolos. Dia menyalakan alarm kebakaran hotel saat berlari dari hotel dan terlihat menceritakan kisahnya di kamera sambil menunggu di ambulans. Christine bangun di ranjang rumah sakit dan dikunjungi oleh Nast, kali ini sebagai teman dan bukan sebagai terapisnya. Dia meyakinkannya bahwa pria yang bertanggung jawab atas kondisinya, Mike, telah ditangkap. Dia memberitahu Christine bahwa dia memiliki pengunjung dan dia berharap kunjungan itu akan memberikan terobosan telah mereka harapkan. Ben yang asli datang mengunjungi Christine. Dan dia membawa orang lain, Adam, yang tidak pernah meninggal karena meningitis. Saat dia melihat Adam memasuki kamarnya, ingatannya kembali. Dengan air mata penuh kebahagiaan, keduanya saling berpelukan, dan film pun berakhir. Nah, untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan urutan kejadian yang terjadi sebelum kejadian di film. Pada tahun 1999, Christine dan Ben menikah. Tapi bukan Ben ini, Ben yang sebenarnya. Pada bulan Agustus 1999, putra mereka, Adam, lahir. Setelah 4 tahun, pada tahun 2003, Christine berselingkuh dengan Mike. Mike ingin Christine mengungkapkan perselingkuhan mereka kepada Ben, tetapi Christine menolak dan argumen mereka memuncak di Mike kejam menyerang Christine, mengakibatkan amnesianya. Karena kondisinya, Ben menempatkannya di pusat perawatan komunitas dewasa. Ben dan putranya, Adam, mengunjunginya setiap hari. Tetapi mereka harus menderita. Karena mereka perlu mengingatkannya akan identitasnya setiap hari. Selama waktu ini, sahabatnya, Claire membantu keluarga, dan semakin dekat dengan Ben.
Suatu hari, Ben dan Claire melakukan hubungan satu kali, karena kesedihan bersama mereka di Christines hilang ingatan. Merasa bersalah, Claire memutuskan untuk menjauh dari kehidupan mereka. Setelah beberapa tahun, kondisi Christine tidak kunjung membaik. Ben tidak bisa melanjutkan lagi. Putra mereka, Adam, menjadi sangat tidak bahagia. Pada tahun 2009, Ben dan Adam meninggalkan Christine demi Adam, mereka meninggalkannya di fasilitas perawatan, tidak mengunjunginya lagi. Mike menggunakan kesempatan ini untuk menyamar sebagai suaminya. Mike memalsukan tanda tangan Ben dan membawanya pulang. Selama 4 tahun, dia ditipu untuk berpikir bahwa dia adalah suaminya. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan Dr. Nast, yang memberinya kamera untuk merekam pikiran dan kemajuannya setiap hari. Apa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa yang Anda lihat di film. Dan itulah penjelasan saya untuk film ini. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.